Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3 semuanya? Bu Guru berharap dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tanggal 27 Rajab, kita selalu memperingati peristiwa penting bagi umat Islam. Siapa yang tahu? Ya, betul sekali, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bu Guru akan mengisahkan cerita Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Yuk, kita simak ceritanya. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah yang terdiri dari 2 tahap, yaitu perjalanan Isra dan perjalanan Mi'raj. Isra itu artinya adalah suatu perjalanan pada malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di sini Rasulullah melakukan perjalanan pada malam hari, ditempuh hanya dalam waktu 1 malam. Nah, yang perlu anak-anak ketahui, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina sangat jauh. Jaraknya 1239 km. Wah, jauh banget. Tapi Rasulullah mampu menempuhnya hanya dalam 1 malam. Masya Allah, ini semua terjadi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, terbayang tidak? Kira-kira bagaimana cara Rasulullah melakukan perjalanan yang jauh itu hanya dalam 1 malam? Dalam kisahnya, pada saat itu Rasulullah SAW diberikan suatu kendaraan khusus oleh Allah yang bernama buraq. Anak-anak, pernahkah mendengar kata buraq? Ada yang tahu buraq itu seperti apa? Nah, jadi buraq itu adalah suatu kendaraan dari Allah yang diciptakan khusus untuk dijadikan kendaraannya para nabi dan rasul. Nah, kurang lebih bentuknya seperti keledai dan mempunyai sayap. Ketika Rasulullah menaiki buraq, tahu nggak kecepatannya? Bus, cepat sekali, seperti kilatan cahaya. Rasulullah dibawa melaju, melesat secepat kilat, sehingga perjalanannya hanya ditempuh dalam waktu semalam. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, nah ini hanya dalam semalam, Nak. Ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selesai melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa, Rasulullah didampingi malaikat Jibril diajak naik ke atas langit untuk menemui Allah. Nah, jadi di langit itu ada 7 lapis. Di sana Rasulullah menaiki 1 persatu setiap lapisan. Masya Allah. Nah, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke langit lapis 7, kemudian menuju ke Sidratul Muntaha, disebut Mi'raj. Pada langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di sana, Nabi Adam menyapa Rasulullah dengan memberikan senyum dan selamat. Kemudian, Rasulullah naik lagi ke langit yang kedua. Di langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, Rasulullah naik lagi menuju ke langit ketiga. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Selanjutnya, Rasulullah naik lagi ke lapisan langit berikutnya, yaitu langit keempat. Di langit keempat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Berikutnya, Rasulullah naik lagi menuju ke lapisan langit kelima. Di sana, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam, Rasulullah naik lagi ke lapisan langit yang keenam. Di sana, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu, Rasulullah naik lagi ke lapisan langit yang ketujuh. Di sana, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu dengan beberapa nabi di 7 lapisan langit, Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril naik lagi ke lapisan langit yang teratas yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha ya anak-anakku semuanya? Apa coba? Siapa yang tahu apa itu Sidratul Muntaha? Jadi, Sidratul Muntaha itu adalah singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya Rasulullah di Sidratul Muntaha, didampingi oleh malaikat Jibril, Rasulullah diajak berkeliling melihat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan berbagai macam kenikmatan. Setelah itu, Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan percakapan secara langsung. Di sana, ternyata Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk menjalankan suatu perintah, yaitu perintah sholat. Ketika itu, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari semalam. Masya Allah, banyak sekali ya. Jadi, awalnya Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 waktu dan Rasulullah menerimanya. Kemudian Rasulullah turun menuju langit ke-7 dan lapisan langit ke-6. Di sana Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, "Wahai Rasul, berapa waktu sholat yang Allah berikan kepada umatmu nanti?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, 50 waktu. Nah, kemudian Nabi Musa memberikan usulan kepada Rasulullah. Sepertinya umatmu tidak akan sanggup. Silahkan kembali kepada Allah untuk meminta keringanan agar diturunkan jumlah waktu sholatnya. Namun, Nabi Musa menganggap itu masih di luar kemampuan umat Nabi Muhammad. Disarankannya lagi Rasulullah agar kembali meminta keringanan kepada Allah. Demikianlah beberapa kali Rasulullah bolak-balik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai akhirnya jumlah rakaat sholat ditetapkan menjadi 5 waktu sehari semalam. Ketika Rasulullah sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat sebanyak 5 waktu, Rasulullah kembali ke bumi didampingi oleh malaikat Jibril dan kendaraannya lagi, yaitu Buraq. Turunlah Rasulullah dari Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa. Ketika itu Rasulullah diperintahkan untuk kembali ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Rasulullah mulai mensyiarkan perintah sholat sebanyak 5 waktu kepada umatnya. Dan sampai pada saat ini sudah ditetapkan bahwasanya waktu sholat wajib bagi umat Islam yaitu sebanyak 5 waktu. Nah, seperti itulah kisah dari Isra Mi'raj. Jadi, anak-anakku semuanya, Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu yang singkat, di mana Rasulullah mendapatkan suatu perintah dari Allah untuk melakukan sholat sebanyak 5 waktu. Coba anak-anakku, bisa kan menyebutkan sholat 5 waktu itu apa saja yang wajib kita lakukan?
Masya Allah. Wah, hebat ya anak-anakku solih dan solihah. Betul semua jawabannya. Yuk kita ulang melalui lagu. Perjalanan Isra Mi'raj menghasilkan sebuah perintah yang wajib kita kerjakan, yaitu sholat 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Sholat itu tiang agama, janganlah sampai kita lupa, agar kelak masuk surga. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Apabila kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah dan dihadiahkan surga, maka kita wajib menjalankan sholat 5 waktu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru yakin anak-anak di rumah senantiasa semangat dalam menjalankan sholat 5 waktu. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan apa itu kisah dari Isra Mi'raj? Good. Cukup sekian kisah Isra Mi'raj yang Bu Guru ceritakan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Semangat sholat 5 waktu, semangat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.